Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailan Syafira Putri Lubis, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya dosen tetap di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Wasliyah Medan. Saya mengajarkan mata kuliah wajib kependidikan fakultas di 3 prodi, yakni 1. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 2. Program studi pendidikan bahasa Inggris, 3. Program studi pendidikan matematika. Saya mengajarkan mata kuliah bimbingan dan konseling sesuai dengan kejuruan saya. Mata kuliah ini mendapat bobot 2 SKS. Mata kuliah bimbingan dan konseling ini menjelaskan konsep dasar teori layanan bimbingan dan konseling di sekolah, membina dan mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap utuh dalam layanan bimbingan dan konseling. Dengan begitu, mahasiswa akan memahami konsep dasar dan landasan keilmuan dari layanan bimbingan dan konseling, sehingga bertujuan untuk mengembangkan salah satu kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami peserta didik secara mendalam melalui kolaborasi dan pengorganisasian layanan bimbingan konseling. Yang kedua, mereka akan bisa mengembangkan dan memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi diri mereka, baik itu potensi akademik maupun potensi non-akademik peserta didik. Mata kuliah bimbingan dan konseling ini memiliki CPL sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Dari CPL turun menjadi 5 CPMK. Dan 5 CPMK ini akan membentuk 10 sub CPMK. CPL sikap terdiri atas bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL kedua yakni CPL pengetahuan berisi tentang menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian, metode dan prosedur, pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran yang mendidik. CPL yang ketiga yakni kemampuan umum, terdiri atas mampu menunjukkan kinerja, mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang terakhir CPL kemampuan khusus. Kemampuan khusus ini terdiri atas mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas di sekolah dan lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif. 5 CPMK mata kuliah ini terdiri atas yang pertama, mampu menjelaskan dan menganalisis posisi dan urgensi pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam satuan pendidikan. Kedua, mampu menjelaskan dan menganalisis prinsip, asas, dan tujuan layanan bimbingan dan konseling berupa nilai kemanusiaan, tanggung jawab, kerja keras, dan memiliki sikap peduli, serta empati dalam membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Ketiga, mampu mengorganisasikan dan memiliki semangat kerja tim dalam pengorganisasian struktur kerja layanan bimbingan dan konseling untuk mencapai pengoptimalan perkembangan peserta didik. Yang keempat, mampu menganalisis karakteristik dan kebutuhan tugas perkembangan peserta didik dengan menguasai konsep dan teknik asesmen untuk memprediksikan dan merancang layanan bantuan yang tepat. Yang terakhir, yang kelima, mampu merancang, menganalisis, mempraktekkan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan diagnosis kesulitan belajar dan kegiatan pembelajaran berbasis bimbingan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini saya menggunakan metode ceramah, student centered learning, small group discussion, case study, dan problem based learning. Di metode ceramah, saya memberikan pengantar materi untuk pemahaman awal mahasiswa tentang materi yang terkait.
dan mendorong mereka untuk melakukan sesi tanya jawab dan meminta opini pemikiran mereka terkait materi yang disampaikan. Kegiatan dari Student Center Learning, di sini saya akan memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk aktif, mandiri, inisiatif, dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Mereka dituntut untuk mampu mencari sumber belajar dan mengevaluasi kegiatan belajarnya. Nah, di kegiatan small group discussion, case study, dan problem based learning, saya di sini membagi mereka menjadi beberapa grup kecil gitu ya, diberikan untuk pemecahan masalah dan merangkai kegiatan pencapaian solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang didiskusikan. Selanjutnya, kelompok-kelompok tersebut diminta untuk presentasi hasil kerja dan saling tukar pendapat antar kelompok, dan akhirnya kami akan menyimpulkan bersama-sama tentang jawaban yang tepat dari kasus atau masalah yang diberikan. Asesmen dalam mata kuliah ini saya menggunakan partisipasi kelas sebesar 10%, tugas mandiri sebesar 20%, tugas terstruktur sebesar 20%, UTS sebesar 20%, UAS sebesar 30%. Dengan catatan, mahasiswa mengikuti perkuliahan ini minimal sebanyak 75%. Demikian perkenalan mata kuliah bimbingan dan konseling yang saya ampuh dengan konsep delivery, interaction, dan assessment. Kemudian, saya akan menyampaikan kegiatan micro teaching mata kuliah bimbingan dan konseling dengan materi strategi layanan bimbingan dan konseling. Di sini saya melakukan kegiatan micro teaching bersama mahasiswa gabungan semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Wasliyah Medan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.